James Clerk Maxwell lahir pada tahun 1832. Pekerjaan Maxwell yang penting dilakukan ketika ia berumur 20-an memperlihatkan bahwa cincin Saturnus harus terdiri dari partikel padat yang kecil. Ketika ia mengajar di Universitas London, dalam pikirannya ia mempersoalkan teori kelistrikan dan kemagnetan yang pada waktu itu kurang memuaskan. Di tahun 1864 dan 1873, ia mengembangkan gambaran teoritis yang mengemukakan bahwa kelistrikan dan kemagnetan muncul sebagai dua aspek dari gejala yang sama. Atas dasar teorinya inilah ia meramalkan adanya gelombang elektromagnetik yang menjalar dengan kelajuan cahaya. Tahukah teman-teman tentang teori yang paling mengagumkan dalam sejarah manusia, yaitu teori relativitas? Teori relativitas diawali dengan adanya suatu eksperimen yang disebut eksperimen Michelson-Morley. Adalah seorang Albert M. Michelson, seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen ini kerjasama dengan Edward Morley, yaitu eksperimen pengukuran gerak bumi melalui ether, suatu medium hipotesis yang memenuhi alam semesta ini sehingga cahaya dapat merambat. Eksperimen Michelson-Morley yang sangat peka tidak mendapatkan gerak bumi terhadap ether. Ini berarti tidak mungkin ada ether dan tidak ada pengertian gerak absolut. Setiap gerak adalah relatif terhadap kerangka acuan khusus yang bukan merupakan kerangka acuan universal. Dalam eksperimen ini memperlihatkan bahwa kelajuan cahaya sama bagi setiap pengamat. Suatu hal yang tidak benar bagi gelombang memerlukan medium material untuk merambat. Albert Einstein, seorang jenius dari Jerman. 3 karya pertamanya diterbitkan dalam 3 makalah pendek. Gagasan ini telah mengubah pemikiran bukan hanya dalam bidang fisika, melainkan juga dalam peradaban modern ini. Makalah yang ketiga memperkenalkan teori relativitas. Walaupun sebagian besar dunia fisika pada mulanya tidak peduli atau skeptis, tetapi segera kesimpulan yang ditarik oleh Einstein terbukti dan perkembangan yang sekarang dikenal sebagai fisika modern mulai tumbuh. Tidak lama setelah itu, teori relativitas umum Einstein terbit, di mana mengaitkan gravitasi dengan struktur ruang dan waktu. Kemudian, perkembangan mekanika kuantum mengganggu Einstein yang tidak menerima pandangan probabilistik. Tetapi kali ini, intuisi fisisnya tampaknya mempunyai arah yang salah. Max Planck lahir pada tahun 1858. Seperti banyak ahli fisika, ia adalah seorang pemain musik yang baik. Selain itu, ia juga suka mendaki gunung. Di tahun 1900, setelah 6 tahun ia bekerja di Universitas Berlin, Planck menemukan bahwa kunci pemahaman radiasi benda hitam ialah anggapan bahwa pemancaran dan penyerapan radiasi terjadi dalam kuantum energi. Penemuan yang menghasilkan hadiah Nobel di tahun 1918 ini sekarang dianggap sebagai tonggak dari fisika modern. Namun selama bertahun-tahun Planck sendiri menyaksikan kenyataan fisis dari kuantum energi ini. Arthur Holly Compton lahir pada tahun 1892. Ia menemukan bahwa panjang gelombang sinar X bertambah jika mengalami hamburan. Dan di tahun 1923 ia dapat menerangkan hal itu berdasarkan teori kuantum cahaya. Pekerjaan ini telah meyakinkan orang akan kebenaran realitas foton. Setelah ia menerima hadiah Nobel, Compton mempelajari sinar kosmik dan menolong menjelaskan bahwa sinar ini sebenarnya terdiri dari partikel yang bergerak cepat, yang berputar dalam ruang dan bukan sinar gamma. Ia membuktikan hal ini dengan memperlihatkan bahwa intensitas sinar kosmik berubah terhadap lintang dan hal ini hanya dapat diterima jika partikel itu adalah ion.